Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Zanuar dari kelas 10 RPL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur pada BIOS. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa sih itu BIOS. BIOS itu singkatan dari Basic Input Output System. Apa itu Basic Input Output System? Basic Input Output System atau BIOS merupakan suatu software yang mengatur fungsi dasar dari perangkat keras atau hardware sebuah komputer. BIOS tertanam dalam sebuah chip memori, biasanya ROM ataupun flash memory berbahan complementary metal oxide semiconductor atau kalau disingkat menjadi CMOS yang terdapat pada motherboard yang berfungsi untuk menjaga agar tanggal dan settingan lainnya yang telah kita set pada BIOS tidak hilang atau kembali ke konfigurasi awal meskipun komputer dimatikan. Nah, untuk BIOS sendiri memiliki fungsi utama. Fungsi utama BIOS adalah untuk memberikan instruksi yang dikenal dengan istilah POST, Power On Self Test, yaitu perintah untuk menganalisasi dan identifikasi perangkat sistem seperti CPU, RAM, VGA card, keyboard, dan mouse. Nah, untuk pertama kita akan memasuki fitur BIOS yang pertama, yaitu Main. Di Main, fungsi pada Main ini kita dapat mengetahui informasi mengenai BIOS, misalnya versi BIOS yang digunakan, tipe dan kecepatan prosesor yang digunakan pada komputer, kecepatan memori, kapasitas memori, dan kita juga dapat mengatur waktu dan tanggal. Untuk selanjutnya di sini sudah tertera ada tulisan System Date dan System Time. System Time ini mempunyai fungsi untuk menyeting waktu menggunakan standar waktu 24 jam. Apabila kita salah men-setting real time clock, hal ini dapat menimbulkan masalah pada program komputer kita. Yang selanjutnya adalah System Date. System Date ini fungsinya untuk menyeting tanggal, bulan, tahun sesuai dengan real time clock. Untuk fitur yang kedua yaitu Advanced Menu. Menu ini digunakan untuk mengetahui informasi mengatur sistem yang terpakai dalam komputer. Di sini juga ada beberapa bagian dari Advanced Menu yang sudah diaktifkan. Yang pertama di sini ada Internal Pointing Device yang fungsinya untuk mengatur touchpad. Terus ada Wake On Lid Open yang fungsinya untuk menyalakan laptop ketika laptop dibuka, dan Power Off Energy Saving untuk menghemat baterai. Di sini juga ada SATA Configuration yang fungsinya untuk mengkonfigurasi SATA. Setelah itu juga ada USB Configuration yang fungsinya untuk input data dari USB keyboard atau mouse untuk pengendali host USB. Untuk urutan yang ketiga yaitu boot. Fungsinya, menu ini digunakan untuk mengatur proses pada komputer saat dinyalakan. Boot adalah proses perjalanan penyalaan komputer awal sampai pengambilan alihan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat. Di sini juga ada beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah Boot Option Priorities. Fungsinya untuk set prioritas sistem booting. Juga di sini ada hard drive BBS priorities yang fungsinya untuk prioritas disk drive mana dulu yang akan diboot. Juga ada add new boot option dan delete boot option. Untuk add new ini fungsinya untuk menambah boot option baru, sedangkan delete untuk menghapus boot option. Untuk yang keempat kita akan masuki menu security. Di menu ini digunakan untuk mengatur keamanan sistem PC atau laptop. Pada menu ini kita bisa memberikan password login ke OS maupun mengakses hard disk kita. Nah, untuk di sini sudah ada beberapa bagian. Yang pertama adalah Administration Password Status. Itu fungsinya untuk memasang password bagi user apabila akan melakukan pengaturan atau masuk ke BIOS system. Sebenarnya password ini bisa diinstal atau tidak. Maksudnya bisa digunakan atau juga tidak usah digunakan, tidak masalah. Yang selanjutnya adalah user password, fungsinya mengatur keaktifan password pengguna. Dan selanjutnya adalah set master password yang fungsinya untuk menginput password master. Untuk yang kelima ini adalah fitur terakhir, yaitu fitur exit.
Fitur ini kita dapat menentukan apakah kita akan keluar BIOS tanpa atau dengan melakukan penyimpanan konfigurasi. Di sini juga ada beberapa bagian. Pertama adalah Save Change and Exit. Itu fungsinya untuk keluar dari BIOS dan menyimpan pengaturannya. Setelah itu Discard Change and Exit. Itu berarti fungsinya keluar dan tanpa menyimpan pengaturannya. Lalu ada Save Option yang fungsinya untuk menyimpan pengaturan tanpa keluar dari BIOS. Di sini juga ada Discard Change yang fungsinya untuk membatalkan pengaturan atau membuat pengaturan kembali semula. Dan selanjutnya adalah Restore Default yang fungsinya untuk membalikan pengaturan. Selanjutnya ada Boot Override yang fungsinya untuk pilihan boot ke hard disk drive tertentu sesuai isian. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan maupun penjelasan yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.